Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap Timor Leste dan Papua Nugini sebagai anggota penuh ASEAN. Mengapa Prabowo dorong Timor Leste dan Papua Nugini gabung ke ASEAN? Di tengah pusaran geopolitik Asia Tenggara yang semakin dinamis, dukungan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto terhadap keanggotaan penuh Timor Leste dan Papua Nugini, PNG, dalam ASEAN bukan sekadar soal ekspansi regional. Di balik diplomasi yang tampak ramah dan integratif, ada kepentingan strategis yang berlapis, terutama menyangkut Papua dan kestabilan domestik Indonesia. Mengapa Timor Leste dan PNG belum jadi anggota penuh ASEAN? Timor Leste secara geografis berada di Asia Tenggara dan telah lama menyatakan keinginannya menjadi anggota ASEAN. Namun, statusnya sebagai negara baru dan kemampuan ekonominya yang terbatas, telah menjadi ganjalan utama. ASEAN selama ini menuntut kesiapan kelembagaan, kemampuan integrasi ekonomi, dan kontribusi aktif pada kerjasama regional. Baru pada 2022, ASEAN secara prinsip menyetujui keanggotaan penuh, namun belum ratifikasinya secara resmi. Sementara Papua Nugini adalah anggota pengamat, observer, ASEAN, namun belum menjadi anggota penuh, karena perbedaan politik luar negeri, ketidakterlibatan aktif dalam banyak mekanisme ASEAN, serta orientasi geopolitik yang lebih condong ke Pasifik dan Australia. Dukungan Prabowo lebih dari sekadar diplomasi. Dalam pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono pada KTT ASEAN ke-46 di Kuala Lumpur, dukungan Indonesia bagi keanggotaan penuh Timor Leste dan PNG disebut sebagai bentuk solidaritas regional. Secara politik kita semua sepakat untuk bisa menerima ASEAN dan diharapkan pada KTT ASEAN yang ke-47 nanti Timor Leste resmi menjadi anggota tetap anggota penuh dari ASEAN. Tapi mengapa sekarang? Dan mengapa justru Prabowo, yang dikenal sebagai tokoh militer dengan pendekatan nasionalisme kuat, begitu vokal? Jawabannya tidak bisa dilepaskan dari isu Papua. Papua Nugini, Timor Leste, dan isu separatisme Papua. Timor Leste dan PNG memiliki posisi geopolitik yang sensitif dalam konteks Papua. Timor Leste, dengan sejarah traumatis integrasi ke Indonesia dan kemudian merdeka melalui referendum, yang difasilitasi PBB, sering dijadikan contoh oleh kelompok pro-kemerdekaan Papua. Sedangkan PNG, sebagai negara tetangga langsung Papua Barat, telah menjadi tempat lintas batas sejumlah pengungsi Papua dan kegiatan diplomatik informal dari gerakan Papua Merdeka. Dengan mendukung keanggotaan penuh kedua negara ini di ASEAN, Indonesia punya 4 peluang untuk: pertama, mendorong stabilitas perbatasan dan kerjasama keamanan. Khususnya dengan PNG, yang selama ini masih menjadi jalur informal pelintas batas, senjata, dan pengungsi dari Papua. Kedua, mengintegrasikan narasi Papua ke dalam kerangka regional. Dengan PNG dan Timor Leste menjadi anggota ASEAN, Indonesia dapat menekan isu Papua agar tidak dibawa ke forum internasional lain, seperti Pacific Island Forum, PIF, atau PBB, serta mengondisikan pembahasan Papua agar tetap dalam bingkai ASEAN. Ketiga, menciptakan diplomasi keseimbangan. Indonesia ingin memastikan bahwa negara-negara kecil di sekitar Papua tidak menjadi tempat tumbuhnya solidaritas internasional yang mendukung kemerdekaan Papua. Dengan memberi mereka tempat di ASEAN, Indonesia berharap mereka menjadi mitra, bukan pengkritik. Keempat, meminimalkan legitimasi sejarah referendum Timor Leste. Dengan merangkul Dili, Prabowo bisa menyeimbangkan narasi bahwa Indonesia tidak dendam, bahwa era baru diplomasi kawasan telah dimulai, sekaligus menunjukkan bahwa apa yang terjadi pada Timor Leste bukan presiden yang harus diikuti oleh Papua. Keuntungan ekonomi dan politik Indonesia. Selain Papua, tentu ada keuntungan lain. Pertama, ekonomi perbatasan, keanggotaan penuh PNG dan Timor Leste membuka peluang integrasi ekonomi kawasan timur Indonesia. Kedua, infrastruktur dan konektivitas, ASEAN dapat menjadi platform pembangunan bersama, seperti koneksi pelabuhan, listrik, dan transportasi lintas batas. Ketiga, pengaruh Indonesia di ASEAN diperkuat. Dengan menjadi sponsor keanggotaan dua negara ini, Indonesia akan memperoleh posisi tawar yang lebih kuat dalam menentukan arah kebijakan regional. Narasi Papua di forum regional. Gerakan Kemerdekaan Papua Barat selama ini aktif menginternasionalkan isu Papua melalui Forum Pasifik, terutama Melanesian Spearhead Group,
MSG, dan Pacific Island Forum, PIF. Sementara ASEAN, selama ini cenderung bungkam. Masuknya PNG dan Timor Leste ke dalam ASEAN, berarti mempersempit ruang gerak diplomasi Papua Merdeka di kawasan. Dalam kerangka inilah, dukungan Prabowo bukan sekadar soal membangun keluarga Asia Tenggara, tetapi dapat dibaca juga sebagai bagian dari strategi defensif diplomatik Indonesia untuk memperkuat klaim teritorial dan mencegah legitimasi separatisme. Diplomasi Papua dalam balutan ASEAN. Dengan menekan negara-negara tetangga yang potensial menjadi corong perjuangan Papua Merdeka, Indonesia menggunakan diplomasi ASEAN sebagai benteng politik kawasan. Prabowo mungkin melihat lebih jauh ke depan, bahwa selama isu Papua belum selesai, maka kebijakan luar negeri Indonesia harus cerdas menutup semua celah. Maka, jangan heran jika pada KTT ASEAN ke-47 nanti, keanggotaan penuh Timor Leste dan PNG akan dikawal ketat oleh diplomasi Indonesia. Bukan hanya soal persaudaraan regional. Tapi dapat dipandang juga bahwa, di balik itu, ada Papua.